Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai clustering dan K-means. Oke, pertama apa itu data clustering? Data clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Ada dua jenis data clustering yang sering digunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical atau hierarki data clustering dan non-hierarki data clustering. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam clustering kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Algoritma K-means clustering. Dalam sistem klasifikasi terdapat dua jenis klasifikasi, yaitu supervised classification dan unsupervised classification. Clustering dapat dianggap yang paling penting dalam masalah unsupervised learning. Sebuah cluster merupakan kumpulan objek-objek yang sama di antara mereka dan berbeda pada objek dari cluster lainnya. Berikut beberapa pengaplikasian K-means algoritma clustering. Pertama ada dari segi pemasaran, kedua bidang biologi, ketiga perpustakaan, keempat asuransi, kelima perencanaan kota. Ya, untuk algoritma K-means clustering sendiri, itu ada langkah-langkahnya dalam algoritma K-means clustering. Pertama, menentukan jumlah cluster. Kedua, menentukan nilai centroid. Dalam menentukan nilai centroid untuk awal iterasi, nilai awal centroid dilakukan secara acak, sedangkan jika menentukan nilai centroid yang merupakan tahap dari iterasi, maka digunakan rumus sebagai berikut ya. Bisa dilihat rumusnya. Lalu menghitung jarak antar titik centroid dengan titik tiap objek. Itu bisa dilihat untuk rumus-rumusnya. Lalu pengelompokan objek untuk menentukan anggota klaster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Oke, untuk selanjutnya, transformasi data. Metode K-means clustering hanya bisa mengolah data dalam bentuk angka. Maka untuk data yang berbentuk nominal harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Langkahnya adalah pertama, urutkan data berdasarkan frekuensi kemunculannya. Lalu kedua, inisialisasikan data tersebut mulai dari data tertinggi dengan nilai 1, kemudian data selanjutnya 2, 3, dan seterusnya. Oke, kelemahan dalam K-means itu ada 4. Yang pertama itu bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan klaster awal. Yang kedua, jumlah klaster sebanyak Q harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Yang ketiga, tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama. Namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi klaster yang berbeda jika jumlahnya datanya sedikit. Nah, yang keempat, tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Itu kelebihan. Nah, itu kelemahannya. Sekarang kita bahas yang kelebihan. Kelebihan ini ada 4. Yang pertama itu algoritmanya mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk pemula di bidang machine learning atau data science. Bekerja sangat baik jika data memang memiliki klaster yang berbentuk seperti bulat dan berukuran kurang lebih sama. Yang ketiga, waktu komputasi relatif cepat, bahkan untuk database besar. Yang keempat, sudah tersedia di banyak library seperti sklearn, Python, MATLAB, dan WK, sehingga sangat praktis digunakan. Selanjutnya adalah contoh aplikasi nyata K-means clustering. Segmentasi pelanggan. K-means digunakan oleh perusahaan untuk pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian demografi atau preferensi.
Contohnya, e-commerce dapat mengelompokkan pelanggan menjadi pembeli loyal, pembeli musiman, atau pengunjung tanpa transaksi. Pengelompokan gambar. Gambar dapat diubah ke representasi numerik, fitur warna, tekstur, dan lain-lain. Lalu dikelompokkan menggunakan key-means. Contohnya, mengelompokkan foto berdasarkan tema atau jenis objek yang ada di dalam gambar. Deteksi anomali. Titik data yang tidak tergolong dalam klaster manapun dengan baik bisa dianggap sebagai anomali atau outlier. Contohnya, dalam keamanan jaringan untuk mendeteksi aktivitas tidak biasa atau potensi serangan. Pengelompokan dokumen digunakan untuk pengelompokan teks atau artikel yang mirip berdasarkan frekuensi kata atau topik yang muncul. Contohnya, sistem rekomendasi berita atau pengelompokan artikel di Google News. Sebagai kesimpulan, K-means merupakan metode clustering yang sangat populer karena kesadarannya dapat kecepatannya bisa memiliki kekurangan seperti harus menentukan jumlah klaster di awal dan sensitif terhadap inisiali. K-means tetap menjadi pilihan utama yang tepat. Algoritma ini bisa sangat membantu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. K-means clustering memiliki banyak aplikasi di dunia nyata. Dalam bisnis contohnya itu digunakan segmentasi pelanggan, dalam dunia keamanan cyber digunakan untuk deteksi anomali. K-means juga berguna dalam pemrosesan dokumen, pengelompokan gambar, hingga segmentasi citra dalam bidang medis. Fleksibilitas menjadikan algoritma ini menjadi dipakai dengan berbagai industri. Ini kesimpulannya dari hasil penjelasan kelompok kami. Cukup sekian, apabila kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.